Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Muflih dengan NIM 22407100018. Baik, di sini saya akan berbicara mengenai karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam aspek keluarga. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW tidak hanya terlihat dalam dakwah dan kehidupan masyarakat, tetapi juga dalam kehidupan keluarga. Nah, dalam Islam, kepemimpinan keluarga disebut kiwamah atau imamah, yaitu tanggung jawab untuk membimbing, melindungi, dan mengelola keluarga dengan baik. Jadi, kepemimpinan bukan berarti bersikap otoriter, tetapi menjalankan amanah dengan adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah contoh pemimpin keluarga yang lembut. Beliau memperlakukan keluarga dengan kasih sayang, membantu pekerjaan rumah, bercanda dengan istri dan anaknya, serta tidak bersikap kaku. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pemimpin keluarga yang baik bukan hanya memberi perintah, tetapi juga hadir, peduli, dan mau bekerja sama. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga berlaku adil kepada keluarganya. Beliau membagi waktu, perhatian, dan nafkah dengan sebaik mungkin. Nabi Muhammad SAW juga membiasakan musyawarah, yaitu mendengarkan pendapat keluarga sebelum mengambil keputusan. Nah, sikap ini menunjukkan bahwa pentingnya komunikasi dan saling menghargai dalam rumah tangga. Nabi Muhammad SAW juga disebut sebagai uswatun hasanah, yaitu teladan yang baik. Beliau sabar, bijaksana, dan mampu mengendalikan emosinya. Ketika menghadapi masalah keluarga, beliau tidak bersikap kasar, tetapi beliau menyelesaikannya dengan tenang dan penuh pengertian. Lalu, nilai-nilai kepemimpinan Nabi sangat relevan dengan keluarga modern. Saat ini, keluarga membutuhkan komunikasi yang sehat, keadilan, kasih sayang, dan sikap saling menghargai. Dengan meneladani Nabi, keluarga dapat terhindar dari konflik, kekerasan, dan sikap egois. Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan kriteria mencari jodoh, yaitu yang pertama dan paling utama yaitu mengutamakan agama, memilih pasangan yang berakhlak baik, sekufu atau seimbang, penyayang, serta diperbolehkan melihat calon pasangan sebelum menikah sesuai batasan Islam. Kesimpulannya, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam keluarga adalah kepemimpinan yang penuh kasih sayang, adil, bertanggung jawab, komunikatif, dan menjadi teladan. Pemimpin keluarga yang baik bukanlah yang paling berkuasa, tetapi yang mampu membimbing keluarganya dengan amanah dan cinta. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem kepemimpinan dalam ranah ekonomi Islam pada zaman Rasulullah SAW. Sebelum Islam datang, kondisi ekonomi masyarakat Arab banyak diwarnai praktik yang tidak adil, seperti riba, monopoli, penimbunan barang, dan ketimpangan distribusi kekayaan. Nah, keadaan ini menyebabkan munculnya kesenjangan sosial dan ketidakstabilan ekonomi. Lalu, Islam hadir melalui kepemimpinan Rasulullah SAW yang membawa perubahan yang sangat besar. Rasulullah membangun sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menekankan keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kesejahteraan bersama. Dalam kepemimpinan ekonomi, Rasulullah SAW berlandaskan pada 4 sifat utama, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Apa maknanya? Sidik yaitu berarti jujur dalam setiap transaksi. Amanah berarti dapat dipercaya dalam mengelola harta,
dan tanggung jawab masyarakat. Satonah yaitu berarti cerdas dalam mengambil kebijaksanaan ekonomi. Sedangkan yang terakhir, tablik, yaitu berarti mampu menyelesaikan aturan dan kebijaksanaan secara jelas. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW membangun masyarakat dengan dasar keadilan sosial dan solidaritas. Sistem ekonomi pada masa Madinah diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan pribadi. Karena itu, ekonomi Islam menolak praktik yang merugikan orang lain. Beberapa prinsip utama ekonomi Islam adalah larangan riba, larangan goror, larangan maisir, serta kewajiban berlaku adil dan transparan. Riba dilarang karena dapat menindas pihak yang lemah. Lalu, goror dilarang karena mengandung ketidakjelasan yang dapat merugikan. Yang ketiga, ada maisir atau perjudian. Juga dilarang karena mengandalkan spekulasi dan merusak keadilan ekonomi. Selain itu, Islam juga mengenal instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, keempat instrumen ini berfungsi untuk membantu pemerataan ekonomi dan melindungi masyarakat yang membutuhkan. Zakat, infak, dan sedekah dapat membantu menyalurkan harta kepada yang berhak. Sedangkan wakaf menjadi bentuk investasi sosial yang manfaatnya dapat terus berlanjut. Lalu dalam Islam, investasi itu diperbolehkan selama bersifat halal, produktif, adil, dan transparan. Nah, investasi harus diarahkan dalam kegiatan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, investasi yang mengandung riba, ketidakjelasan, akad, penipuan, manipulasi harga, perjudian, atau kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam itu harus dihindari. Lalu nilai-nilai ekonomi Rasulullah SAW masih relevan sampai sekarang. Prinsip moralitas, keadilan, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan umum dapat diterapkan dalam keuangan modern, termasuk investasi syariah, tata kelola perusahaan, dan praktik ekonomi yang bertanggung jawab. Kesimpulannya pada materi kali ini yaitu kepemimpinan ekonomi Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi harus dijalankan dengan jujur, amanah, adil, dan berpihak pada kesejahteraan bersama. Ekonomi tidak hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang menjaga keadilan dan memberi manfaat bagi masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu materi ketiga, kita akan membahas mengenai sistem kepemimpinan dalam ranah politik. Sistem kepemimpinan dalam ranah politik Islam pada zaman Rasulullah SAW. Nah, dalam Islam, politik dikenal dengan istilah siyasah yang berarti mengatur, mengendalikan, atau mengurus kehidupan masyarakat. Nah, politik Islam tidak hanya membahas mengenai kekuasaan, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab, keadilan, musyawarah, amanah, dan akuntabilitas. Pada masa Arab yang pra-Islam, nah masyarakat ini masih kuat dengan sistem kesukuan atau tribalisme. Setiap kelompok lebih mementingkan sukunya sendiri. Akibatnya, sering terjadi konflik sosial, baik di Makkah maupun di Yasrib. Nah, keadaan ini menunjukkan bahwa perlunya pemimpin yang mampu menyatukan masyarakat. Rasulullah SAW hadir bukan hanya sebagai nabi, tetapi juga sebagai pemimpin politik dan kepala negara. Kepemimpinan beliau memiliki legitimasi dari wahyu dan juga mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal ini terlihat ketika Rasulullah SAW membangun masyarakat Madinah setelah hijrah. Di Madinah, Rasulullah SAW membentuk sistem kepemimpinan politik yang teratur. Salah satu bukti pentingnya adalah Piagam Madinah.
yang berfungsi sebagai dasar kehidupan bersama. Nah, Piagam Madinah ini mengatur hubungan antar umat, menjaga hak masyarakat, dan membangun kehidupan yang adil serta damai. Kepemimpinan politik Rasulullah SAW memiliki beberapa prinsip utama. Yang pertama, keadilan hukum tanpa diskriminasi, yang bermaksud semua orang diperlakukan secara adil tanpa melihat suku, status sosial, atau latar belakangnya. Yang kedua, transparansi atau akuntabilitas, yaitu pemimpin harus terbuka dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Yang ketiga, Rasulullah SAW menyeimbangkan otoritas dengan kasih sayang. Beliau memiliki wibawa serta sebagai pemimpin, tetapi tetap memperlakukan masyarakat dengan lemah lembut dan manusiawi. Keempat, kepemimpinan beliau berbasis akhlak, yang artinya kekuasaan tidak boleh dipisahkan dari nilai moral. Yang kelima, Rasulullah SAW mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan menempatkan amanah sebagai dasar pemerintahan. Selain itu, Rasulullah SAW juga menggunakan strategi negosiasi dan diplomasi dalam politik Islam. Negosiasi sendiri dilakukan untuk menyelesaikan konflik, membangun kesepakatan, dan menjaga perdamaian. Sikap beliau tentu menunjukkan bahwa politik Islam ini tidak selalu menggunakan kekuatan, tetapi juga mengutamakan komunikasi, kebijaksanaan, dan visi jangka panjang. Lalu, warisan politik Rasulullah SAW memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan kepemimpinan Islam setelah beliau wafat, termasuk pada sistem khilafah dan teori politik Islam klasik. Nilai-nilai tersebut juga tetap relevan dalam kehidupan politik modern, terutama dalam membangun pemerintahan yang adil, amanah, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Kesimpulannya, kepemimpinan politik Rasulullah SAW merupakan perpaduan antara wahyu, moralitas, dan dukungan masyarakat. Nah, beliau berhasil membangun tatanan politik yang terorganisir, adil, dan berlandaskan akhlak. Dari kepemimpinan beliau, kita belajar bahwa politik seharusnya menjadi sarana untuk menciptakan keadilan, persatuan, dan kemaslahatan bersama. Cukup sekian rangkuman dari saya dari materi 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.